Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pertama-tama, yang kami hormati Ibu Lulu Amalia Nusron SE MAK AK selaku dosen pengampu teori pasar modal, serta teman-teman sekalian. Perkenankan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Anita Dewi Setiawati NPM 48, dan dua rekan saya, yaitu Puji Lestari NPM 47 dan juga Mustaqim NPM 106, untuk mempresentasikan mengenai materi konsep reksadana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mustaqim NPM 106. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian reksadana. Apakah itu reksadana? Reksadana adalah instrumen investasi di pasar modal yang sangat sesuai untuk investor individual kecil. Namun, dalam prakteknya, tidak sedikit investor individual besar, bahkan investor institusional yang menjadikan instrumen reksadana sebagai bagian dari portofolio investasi mereka. Reksadana merupakan pilihan yang menarik bagi investor karena beberapa alasan. Yang pertama adalah dikelola oleh manajer investasi secara profesional. Yang kedua, wakil manajer melakukan portofolio. Yang ketiga, biaya relatif rendah, murah dan terjangkau. Yang keempat, likuiditas tinggi. Yang kelima, pengelolaan yang transparan. Slide selanjutnya adalah reksadana di Indonesia. Reksadana dapat terbentuk menjadi dua, yaitu reksadana terbuka dan reksadana tertutup. Pada pasal 18 ayat 2 dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1995 menjelaskan bahwa reksadana terbuka adalah reksadana yang dapat menawarkan dan membeli kembali saham-saham dari pemodal sebagai dengan sejumlah modal yang telah dikeluarkan. Sedangkan reksadana tertutup adalah reksadana yang tidak dapat membeli kembali saham-saham yang telah dijual kepada pemodal. Dalam perkembangannya, reksadana di Indonesia mulai menunjukkan pertumbuhan yang pesat sejak pemerintah mengizinkan reksadana melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Dalam undang-undang ini tertera bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dalam hal ini, portofolio efek adalah kumpulan efek yang dimiliki oleh perseorangan, perusahaan, usaha bersama asosiasi atau kelompok yang terorganisasi. Reksadana dapat terbentuk perseroan atau kontrak investasi kolektif. Reksadana dapat bersifat terbuka dan tertutup. Pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 ditegaskan bahwa kontrak pengelolaan reksadana berbentuk perseroan dibuat oleh direksi dengan manajer investasi. Slide selanjutnya adalah kontrak investasi kolektif. Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 18 Ayat 1B, kontrak investasi kolektif didefinisikan sebagai kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan, di mana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Yang kedua, manajer investasi. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 11 menjelaskan manajer investasi sebagai pihak atau lembaga yang mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.
Adapun kewajiban manajer investasi pada butiran 8A. Yang pertama itu mengelola portofolio reksadana, yang kedua menyusun tata cara dan memastikan uang calon pemegang unit sampai ke bank kustodian. Yang ketiga menetapkan nilai pasar wajar. Yang keempat melakukan pembelian kembali atau pelunasan unit penyertaan. Yang ketiga, kustodian berdasarkan UU nomor 8 tahun 1995 pasal 1 ayat 8. Kustodian adalah pihak yang memberi jasa penitipan efek atau harta yang berkaitan dengan efek atau jasa lain dan mewakilkan pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Di sini ada kewajiban dari Bank Kustodian pada butir 8B. Yang pertama, memberi jasa penitipan kolektif dan kustodian. Yang kedua, menghitung nilai aktiva bersih reksadana. Yang ketiga, membayar biaya yang berkaitan dengan reksadana. Yang keempat, menyimpan catatan. Yang keempat, prinsip mengenal nasabah diatur oleh OJK melalui KEP 476 BL 2009. Berdasarkan ketentuan tersebut, prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan penyediaan jasa keuangan di bidang pasar modal. Yang pertama itu untuk mengetahui latar belakang dan identitas nasabah. Yang kedua, memantau rekening efek dan transaksi. Yang ketiga, melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan. Yang keempat, memastikan transaksi tunai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, menggunakan sistem informasi sebagai penelusuran. Jika pada transaksi terdapat hal yang mencurigakan, maka unit kerja wajib menyusun laporan transaksi keuangan yang mencurigakan tersebut dan menyampaikannya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Baik, saya Anita Dewi Setiawati, NPM 48, akan melanjutkan presentasi mengenai jenis reksadana menurut pedoman pengelolaannya. Yang pertama adalah reksadana terproteksi. Nah, di sini manajer harus memberikan keterangan tambahan mengenai prospektus yang meliputi 4 hal. Yang pertama adalah jumlah investasi, di mana jumlah investasi yang diproteksi adalah minimal sama dengan investasi awal. Yang kedua adalah jangka waktu diproteksinya. Yang ketiga, persentase investasi, yang mana bersifat utang yang digunakan sebagai basis proteksi dengan minimal adalah 70% dari NAB atau nilai aset bersih yang diinvestasikan pada portofolio efek di Indonesia, atau bisa juga efek utang di luar negeri yang tentunya sudah terbit di Indonesia. Yang keempat adalah meliputi resiko investasinya. Untuk jenis yang kedua adalah reksadana penjaminan. Di sini, manajer harus memberikan kepada OJK itu saham kontrak, maksud saya salinan kontrak peminjaman antara manajer dan juga bank kustodian dengan pihak yang memberikan pinjaman yang berdasarkan notarial. Nah, yang ketiga adalah jenis reksadana indeks. Di sini manajer juga harus memberikan keterangan tambahan dalam prospektusnya yang meliputi yang pertama adalah jumlah investasi itu adalah minimal 80% dari NAB. Yang kedua, bobot masing-masing efek itu minimal 80% dan maksimal 120% dari pembobotan masing-masing efek. Yang ketiga adalah manajer itu harus memastikan bahwa efek itu tersedia di internet. Hal ini bertujuan agar mudah diakses oleh para investor. Berikutnya, mengenai regulasi reksadana.
Reksadana sudah diatur secara jelas dan lengkap dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, di mana dalam undang-undang tersebut itu berisi beberapa hal, yaitu mengenai bentuk hukum, perizinan, pedoman, pengelolaan reksadana, serta pelanggaran apa saja dalam berinvestasi reksadana. Nah, untuk penjabaran yang lebih spesifik itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 yang berisi mengenai penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal tentang informasi reksadana. Berikutnya mengenai resiko dan return reksadana. Sebagai contohnya, sudah tertera pada tabel di samping, yaitu sebuah reksadana ekuitas XYZ yang menerbitkan 4 juta lembar emisi unit penyertaan. Nah, di dalam ekuitas tersebut terdapat 4 jenis saham, diantaranya adalah saham A, B, C, dan D, serta 1 buah jenis obligasi, yaitu obligasi A, di mana masing-masing saham dan obligasi itu memiliki jumlah unit dan harga per unit yang berbeda, seperti yang tertera pada tabel di samping. Nah, untuk saham A, nilainya yaitu 2 miliar. Dari mana didapat 2 miliar? Itu dari mengalikan jumlah unit dengan harga per unit saham. Nah, untuk subtotalnya itu adalah jumlah dari nilai saham A, B, C, D, serta obligasi A, yaitu totalnya adalah 31 miliar 100 juta. Nah, dalam ekuitas XYZ ini juga memiliki kewajiban dan juga biaya, yaitu 25% dari subtotal, sehingga diperoleh 7 miliar 775 juta. Untuk NAB total, itu diperoleh dengan cara mengurangkan nilai kapitalisasi pasar atau subtotal dengan kewajiban dan juga biaya, sehingga di sini NAB totalnya adalah 23 miliar 325 juta. Untuk NAB-nya itu sebesar 5.831. Nah, dari mana angka tersebut? Itu dari NAB total dibagi dengan 4 juta lembar emisi unit penyertaan yang diterbitkan oleh ekuitas XYZ. Berikutnya adalah tabel 2. Nah, sebenarnya tabel 2 ini sama saja perhitungannya dengan tabel yang pertama. Hanya saja pada tabel 2 ini terjadi beberapa perubahan dan juga penambahan data karena terjadi pada periode berikutnya. Nah, di sini contohnya terdapat perubahan pada lembar emisi unit yang disertakan. Pada tabel 2 ini penyertaannya adalah 5 juta lembar unit emisi. Dan untuk perubahan datanya itu terdapat pada saham C, yaitu menjadi 500.000 unit saham dan untuk harganya menjadi 20.000 per unitnya. Nah, untuk penambahan saham juga terdapat di sini, yaitu terdapat pada saham E, di mana untuk jumlah unitnya adalah 400.000 unit dan harga per unitnya adalah 25.000. Sehingga untuk subtotalnya pada tabel 2 ini sebesar 42 miliar 300 juta. Dan untuk kewajiban dan biayanya adalah 25% dari subtotal, yakni 10 miliar 575 juta. Dan untuk NAB totalnya adalah 31 miliar 725 juta. Didapat dari subtotal dikurangi dengan kewajiban dan juga biaya. Untuk NAB-nya senilai 6.345. Didapat dari mana? Didapat dari 31 miliar 725 juta dibagi dengan 5 juta lembar emisi unit penyertaan. Nah, selanjutnya bagaimana cara menghitung return reksadana? Cara menghitungnya adalah dengan menggunakan rumus di samping, di mana NABT adalah NAB reksadana pada periode pengukuran dan NABT-1 itu adalah NAB reksadana sebelum periode pengukuran. Nah, menurut tabel 1 dan juga 2 yang sudah saya jelaskan tadi, didapat return reksadana sebagai berikut.
yaitu 6.345 dikurangi dengan 5.831 dibagi dengan 5.831, sehingga return reksadana pada ekuitas XYZ sebesar 8,81%. Saya Puji Lestari, NPM 047, menjelaskan yaitu pool of fund. Yang pool of fund dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, Exchange Trade Fund ETF adalah instrumen investasi unit untuk penyertaannya terdaftar di bursa efek dengan tujuan investasi untuk mendapatkan return yang sama dengan indeks pasar dan menjadikan rujukan. Keunggulan ETF dibanding dengan yang lain yaitu 1. Di verifikasi penuh, 2. Likuiditas penuh, 3. Transparansi, dan 4. Investasi minim. ETF sendiri merupakan suatu produk inovatif di bidang keuangan sebagai alternatif untuk investasi di pasar modal. Kontrak pengelolaan dana yaitu berdasarkan ke 112 BL 2010 V.G.6 ayat 1 adalah pengelolaan portofolio efek untuk kepentingan menambah secara individual. Bertujuan dari peraturan ini yaitu untuk memproteksi nasabah dan praktik-praktik yang menyimpang dan pengelolaan dana yang dapat merugikan pihak nasabah. Yang ketiga, reksadana pengelolaan terbatas, wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari pemodal profesional untuk selanjutnya diinvestasikan oleh manajer investasi pada portofolio. Efek KEP 43 BL 2008 lampiran 4 C.5 adalah pemodal memiliki kemampuan 1. Membeli unit pernyataan, 2. Menganalisis risiko, dan 3. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KEP 43 BL 2008 lampiran 4 C.5. Yang keempat, hedge fund, suatu program investasi di mana manajer berusaha mendapat return absolut melalui eksploitasi peluang investasi untuk memproteksi milik aset terhadap potensi kerugian. Biasanya hedge fund itu memiliki kesamaan dengan reksadana. Hal ini himpunan dana dan pembatasan jumlah investasi. Perbedaannya terdapat di tidak terdaftar di bursa efek kalau hedge fund. Yang selanjutnya adalah bentuk hedge fund dan tingkat risikonya yang variabel, yaitu opportunistic dan multi strategi. Yang rendah itu ada income, aggregate, sekuritas heading, desert sekuritas, dan value. Yang modern ada special situation, fund head and fund, dan yang selanjutnya adalah tinggi atau sangat tinggi. Ada aggressive growth, market timing, emerging market, dan macro short selling. Itu semua adalah bentuk hedge fund dan tingkat resikonya. Semuanya ada karakteristiknya masing-masing. Yang selanjutnya adalah kasus persiapan dana darurat investasi berburu reksadana pasar uang. Diterbitkan oleh Kompas, pandemi COVID-19 telah memicu kesadaran para investor untuk meningkatkan investasinya di masa kritis, terutama sebagai persiapan dana darurat. Co-founder dan Chief Investment Officer Platform Investasi dan Perencanaan Keuangan Fantastic Frankie Chandra melihat terjadi perubahan total dana kelolaan AUM yang diharapkan dalam platform tersebut. Total dana AUM mengalami kenaikan rata-rata sekitar 10-20% setiap bulannya setelah sempat koreksi dalam Maret hingga Mei 2020. Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB pada awal munculnya pandemi, hal ini sejalan dengan data Otoritas Jasa Keuangan
di mana pertumbuhan dana kelolaan reksadana nasional meningkat sekitar 2-4% setiap bulannya sejak Juni hingga Agustus 2020 lalu. Dari total kenaikan reksadana, Frankie menyatakan banyak investor yang menempatkan dana investasinya ke reksadana pasar uang yang mencapai hingga 70% dari total AUM di Foundtastic. Sementara porsi investasi ke reksadana saham dan reksadana pendapatan tetap masing-masing mencapai 20% dan 10%. Dari total AUM, mayoritas investor merupakan generasi milenial. Kami cukup senang bisa mendukung pemerintah dalam meningkatkan literasi dan likuiditas keuangan masyarakat. Masyarakat mulai menyadari akan pentingnya persiapan dana darurat, kata Frankie dalam keterangannya. Frankie menjelaskan hal ini terlihat dari produk reksadana pasar untuk menjadi produk paling diminati dan platform Foundtastic. Artinya adalah masyarakat mulai paham saat terjadi krisis dan resesi, ada dana darurat itu penting. Dana yang menarik bukan hanya itu, bahkan mereka juga paham dan memilih sesuai kebutuhan mereka. Lalu merupakan salah satu literasi dana yang dikelola manajemen investasi dalam mengalokasikan portofolio investasi pada deposito perbankan. Imbal hasil yang diberikan reksadana pasar uang masih terbilang positif dan tahan banting. Kinerja return reksadana, saham dan pendapatan tetap sempat terpukul akibat dana asing yang dapat keluar dari pasar finansial. Frankie memproyeksikan rekan dan pasar uang akan terus menjadi pilihan utama para investor berinvestasi di mana pandemi ini, terutama dengan keadaan darurat dan yang semakin tinggi. Berdasarkan kasus di atas, masa pandemi COVID-19 telah memicu kesadaran pada para investor bahkan masyarakat untuk meningkatkan investasi di masa krisis. Menurut Frankie, sebagai seorang co-founder dan chief investment officer, terdapat peningkatan pertumbuhan dana kelola reksadana nasional. Dari total kenaikan reksadana, banyak investor yang menempatkan dana investasinya ke reksadana pasar uang. Menurut kelompok kami, hal ini mengartikan bahwa masyarakat mulai sadar dan paham apa yang harus dilakukan jika terjadi krisis dan resesi. Bahkan investor maupun masyarakat juga paham untuk memilih sesuai kebutuhan dana saat masuk ke pasar uang. Mereka mempersiapkan dana darurat untuk kebutuhan usahanya di masa mendatang. Kesadaran masyarakat akan investasi menjadikan produk reksadana dana pasar uang menjadi produk paling diminati dalam platform Foundtastic, yang menjadikan salah satu alasan investor memiliki reksadana setelah imbal hasil yang diberikan reksadana ke pasar uang masih terbilang positif dan tahan banting. Dengan kinerja return reksadana, saham dan pendapatan tetap akan sempat terpukul akibat dana asing yang sempat keluar dari pasar finansial Indonesia. Reksadana menawarkan investasi resiko karena uang investasi disebar ke berbagai instrumen hingga terjadi resiko tidak semuanya anjlok atau nilainya secara tidak anjlok nilainya secara bersamaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam mengucapkan perkataan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.